Sang penguasa pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Halo Sobat TV Kuno, tahukah kalian, Indonesia terkenal akan cerita rakyatnya, dan salah satu contoh cerita rakyat yang sangat melegenda di masyarakat Jawa khususnya Yogyakarta, yaitu cerita rakyat asal-usul Nyi Roro Kidul. Cerita ini sangat melegenda. Banyak yang percaya akan mitos akan keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Menurut mitos yang berkembang dan yang hingga kini masih dipercayai oleh masyarakat Jawa, Nyi Roro Kidul merupakan sosok yang digambarkan sebagai wanita cantik bergaun hijau yang tinggal di istana, yang terletak di pantai selatan Pulau Jawa. Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan, begitulah masyarakat mengenalnya. Namun, selain sosok Nyi Roro Kidul ini, sebenarnya sebagian masyarakat juga mengenal tentang salah satu sosok penguasa Laut Selatan lagi, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Pada umumnya, masyarakat menganggap Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul merupakan sosok yang sama. Namun, menurut beberapa sumber, ternyata Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul merupakan dua sosok makhluk yang berbeda. Kanjeng Ratu Kidul, dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok yang diciptakan dari Dewa Kaping Telu. Dia mengisi alam kehidupan ini sebagai Dewi Padi, atau lebih dikenal sebagai Dewi Sri, dan juga menjadi dewi-dewi alam yang lainnya. Dalam kepercayaan masyarakat tentang Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul ini juga dipercaya sebagai sang penguasa yang sebenarnya di dalam kerajaan jin, yang ada di Laut Selatan Pulau Jawa ini. Sedangkan Nyi Roro Kidul, menurut mitologi Jawa, merupakan sosok yang dipercaya sebagai bawahan Kanjeng Ratu Kidul, yang ditugaskan untuk menjaga pantai selatan Pulau Jawa. Berbeda dengan Kanjeng Ratu Kidul, yang memang diciptakan dari awal sebagai sosok dewi, Nyi Roro Kidul dahulu merupakan seorang manusia, yakni putri dari sebuah kerajaan dari Sunda, yang berada di Jawa Barat, yang kemudian menjadi sesosok jin yang kini lebih dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Jika para Sobat TV Kuno ada yang penasaran tentang kisah asal-usul dari Nyi Roro Kidul ini, maka simaklah baik-baik cerita rakyat berikut ini. Inilah cerita rakyat yang melegenda di Indonesia, asal-usul legenda Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Dahulu kala, dikisahkan di tanah Jawa, lebih tepatnya di daerah yang bernama Pajajaran, terdapat sebuah kerajaan kuno yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi ke-6 dikisahkan memiliki kegemaran untuk berburu hewan di hutan belantara, dan suatu ketika, saat Prabu Siliwangi sedang asyik berburu, dia secara tidak sadar telah masuk ke dalam hutan yang terlalu dalam. Akhirnya, sang Prabu Siliwangi tersesat di dalam hutan tersebut, dan tidak dapat menemukan jalan keluar dari dalam hutan itu. Setelah berputar ke sana kemari untuk menemukan jalan keluar, Prabu Siliwangi tiba-tiba saja melihat sosok seorang perempuan yang sangat cantik di dalam area hutan tersebut. Pada awalnya, Prabu Siliwangi merasa sedikit ragu, namun Prabu Siliwangi akhirnya merasa lega karena bertemu manusia lain di dalam hutan ini, dan akhirnya Prabu Siliwangi segera menghampiri perempuan tersebut, dan setelah berkenalan, akhirnya diketahui bahwa ternyata perempuan cantik tersebut sudah lama tinggal dan menetap di dalam hutan itu. Setelah Prabu Siliwangi memberitahu bahwa dia sedang tersesat di dalam hutan ini,
sang perempuan cantik tersebut bersedia untuk mengantarkan Prabu Siliwangi dan menunjukkan jalan keluar dari hutan tersebut. Namun, dengan syarat Prabu Siliwangi harus beristirahat dan menginap beberapa hari terlebih dahulu di istananya yang ada di tengah hutan ini. Pada akhirnya, Prabu Siliwangi menyetujui syarat itu dan mulai tinggal beberapa hari di istana perempuan cantik tersebut. Namun, akhirnya Prabu Siliwangi memutuskan untuk tinggal lebih lama dari rencana sebelumnya. Karena ternyata, Prabu Siliwangi merasa jatuh hati dengan sang perempuan tersebut. Dan pada akhirnya Prabu Siliwangi memutuskan untuk menikahi wanita cantik itu. Setelah beberapa waktu, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk kembali ke kerajaannya seorang diri tanpa membawa istrinya. Dan sesampainya di kerajaan, semua rakyat merasa bahagia mengetahui bahwa sang raja telah kembali. Awalnya mereka sempat berpikir bahwa raja telah meninggal karena sudah berhari-hari tidak ada di istananya. Pada suatu malam, ketika Prabu Siliwangi sedang tertidur, tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan suara tangisan bayi. Karena penasaran, akhirnya sang Prabu langsung bangun dan menghampiri sumber suara bayi itu, yang ternyata ada di depan pintu kamar tidurnya. Di saat kebingungan tersebut, tiba-tiba saja di depan Prabu Siliwangi muncul asap yang berwarna putih. Perlahan-lahan, asap tersebut berubah menjadi sosok perempuan yang tak lain adalah istri dari Prabu Siliwangi yang ada di hutan dahulu. Setelah sang istri memperlihatkan wujudnya, kemudian dia mengatakan bahwa bayi tersebut merupakan anak dari sang Prabu, dan dia juga meminta agar sang Prabu Siliwangi untuk merawat dan membesarkan anaknya itu selayaknya bayi manusia pada umumnya. Belum sempat bertanya banyak kepada istrinya, tiba-tiba, dalam sekejap mata sang istri tiba-tiba saja menghilang dari hadapan sang Prabu. Kemudian, Prabu Siliwangi membawa putrinya masuk dan memberikan nama pada bayi tersebut dengan nama Putri Kadita. Singkat cerita, Putri Kadita tumbuh sebagai gadis yang cantik dan berbudi pekerti baik. Bahkan, kecantikan dan kebaikan sang Putri Kadita terkadang mengingatkan sang Prabu Siliwangi kepada istrinya, atau sang ibu Putri Kadita ini. Setelah sekian lama sang Prabu berusaha mencari keberadaan istrinya. Namun, pencarian tersebut tak kunjung membuahkan hasil apapun. Karena sang Prabu Siliwangi tidak memiliki seorang putra penerus kerajaannya. Akhirnya sang Prabu meminta izin kepada putrinya untuk menikah lagi. Setelah mendapat persetujuan dari sang putri tercintanya, akhirnya sang Prabu Siliwangi memutuskan untuk menikahi seorang putri bangsawan yang bernama Dewi Mutiara. Setelah beberapa bulan menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi, dan semasa kehamilannya tersebut, Dewi Mutiara ternyata berubah menjadi seorang ratu yang pemarah dan egois. Namun, semua permintaan ratu selalu dituruti oleh Prabu Siliwangi. Seiring waktu berjalan, Dewi Mutiara terus memperhatikan kedekatan Prabu Siliwangi dengan Putri Kadita. Hal itu membuat Dewi Mutiara merasa kasih sayangnya terbagi, sehingga dia berencana untuk menyingkirkan Putri Kadita dari kerajaan ini. Dan pada suatu ketika, sang ratu meminta agar Putri Kadita keluar dari istana. Waktu mendengar hal itu, Prabu Siliwangi menentang keras, karena Putri Kadita merupakan putri tercinta dari sang Prabu.
Dewi Mutiara yang merasa sakit hati. Akhirnya dia pergi ke suatu hutan untuk bertemu dengan seorang dukun sakti untuk menyingkirkan Putri Kadita ini. Akhirnya, saat Putri Kadita sedang tertidur di kamarnya, tiba-tiba muncul asap tebal berwarna hitam dengan aroma yang sangat busuk di sekeliling Putri Kadita. Namun sang putri tidak merasakannya. Keesokan harinya, saat Putri Kadita bangun tidur, dia merasa sangat terkejut karena tubuhnya yang timbul banyak luka-luka dan beraroma tidak sedap. Melihat kejadian itu, Sang Prabu Siliwangi memanggil seluruh tabib yang ada di penjuru negeri. Namun, tidak ada satupun di antara mereka yang mampu mengobati penyakit putri tercintanya itu. Di tengah kesedihan dan keputusasaan Sang Prabu, Dewi Mutiara mengusulkan niat jahatnya untuk mengasingkan sang putri, agar penyakitnya tidak menular kepada orang di sekitarnya. Karena sudah merasa putus asa, Sang Prabu mengiyakan dan meminta putrinya untuk pergi menjauh dari istana. Dengan berat hati, Putri Kadita akhirnya meninggalkan istana tersebut dan pergi ke suatu hutan untuk bertapa. Di tengah pertapaan sang Putri Kadita itu, tiba-tiba, Putri Kadita mendengar bisikan yang menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan. Bisikan tersebut ternyata dari sang ibu atau istri Prabu Siliwangi. Putri Kadita yang merasa yakin akan suara itu, kemudian memutuskan untuk pergi ke arah pantai selatan selama berhari-hari. Sesampainya Putri Kadita di pantai selatan, sebuah bisikan dari milik ibunya itu muncul lagi, dan menyuruh Putri Kadita untuk menceburkan dirinya ke dalam air laut. Setelah mendengar perintah dari ibunya tersebut, Putri Kadita kemudian mulai menceburkan dirinya ke dalam laut, dan ajaibnya, penyakit kulit yang dideritanya seketika sembuh dan Putri Kadita kembali menjadi seorang putri yang sangat cantik kembali. Karena merasa sudah diasingkan oleh sang ayah, Putri Kadita akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di dalam laut selatan ini, dan akhirnya dia membangun sebuah istana serta mengumpulkan ribuan pasukannya. Dan sejak saat itulah, sang Putri Kadita yang dahulu dikenal sebagai seorang putri dari kerajaan Sunda, yang berparas sangat cantik dan berhati lemah lembut berubah menjadi sosok yang kini dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Di dalam beberapa cerita rakyat yang beredar di masyarakat, sebenarnya ada beberapa kisah lain tentang asal-usul dari Nyi Roro Kidul ini. Namun dari semua cerita itu, inti dari dalam cerita itu masih sama. Untuk para Sobat TV Kuno, jangan lupa tinggalkan like dan komentar kalian, serta jangan lupa share video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.